Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi Adobe Photoshop CS5, di mana saya akan membuat 5 video awal bagi para pemula untuk bisa mengoperasikan program Adobe Photoshop CS5. Video 1, 2, 3 sudah saya buat dan sudah saya upload, bisa dibuka dan dipelajari. Sekarang saya akan membuat video yang keempat, yaitu pemahaman format file pada setiap file yang ada dalam program Photoshop CS5. Baiklah, kita lanjut ke materi. Inilah tampilan nama-nama format file yang ada di program Photoshop CS5. Di sini ada file PSD, ada file format PSB, ada file BMP, dan ada GIF, terus sampai dengan file TIFF. Saya hanya menjelaskan beberapa format file yang penting dan sering digunakan. Di antaranya yaitu PSD, JPEG, PNG, PDF, dan TIFF, serta beberapa file yang nanti mungkin ada sangkut pautnya ketika saya menjelaskan. Baiklah, saya mulai masuk kepada materi format-format file yang akan saya jelaskan. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan file dengan format JPEG. Ini yang saya klik ini adalah file dengan format JPEG. Di sini ditulis hitungan jari tangan itu adalah nama file. Terus ada titik JPEG. JPEG itu adalah formatnya. Berarti file ini diformat dengan format JPEG. Perhatikan, pada format JPEG hanya ada satu layar, tidak lebih dari satu. Jika lebih dari satu, maka dia bukan file JPEG. Format JPEG ini apabila kita pindahkan ke lembar kerja lain, misalnya ke format PDF, atau ke format TIFF, maka dia tidak bisa diambil satu persatu, seperti misalnya gambar tangan saja, atau tulisannya saja, atau backgroundnya saja, karena di sini layarnya cuma satu. Begitu dipindahkan, semuanya akan ikut terpindah. Itulah format dengan file JPEG. Dia tidak bisa dipisahkan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Jadi kalau pindah satu ya pindah semua, backgroundnya ikut pindah. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang format JPEG. Selanjutnya saya akan menjelaskan file dengan format PSD. Di sini ada tulisan sampul rumus dasar matematika seri 2 titik PSD. PSD ini adalah jenis formatnya. Format PSD itu memiliki beberapa layar kerja. Perhatikan di sini, format PSD memiliki beberapa layar kerja. Pada format PSD ini, kita bisa memilih gambar mana yang ingin kita pindahkan ke lembar kerja yang lain. Seperti misalnya kita ingin memindahkan gambar logo, kita cari di sini posisi logo. Ternyata posisi logo ada di layar 2. Kita tinggal pilih move tool, baru pindahkan logo. Maka secara otomatis file logo yang akan terpindah. File-file lain tidak akan ikut pindah. Jadi file dengan rumus PSD ini adalah tempat kita bekerja, menyatukan beberapa gambar, kemudian kita memformatnya dengan yang saya ajarkan pada video 1, 2, dan 3. Mau dibuat tulisan yang terlihat hidup, mau dibuat hasil pengambilannya dari cropping dan sebagainya. Jadi format PSD ini dia memiliki banyak layar. Yang jelas lebih dari satu. 2 sudah termaksud dengan format PSD. Kalau 1 dia tidak bisa disebut format PSD.
format PSD memiliki minimal 2 layar, bahkan lebih. Format PSD ini selain fungsi utamanya sebagai lembar kerja, menyatukan beberapa gambar, kemudian nanti gambar itu kita bakar atau kita jadikan dalam satu kesatuan yang utuh, yaitu dalam bentuk format JPEG. Format PSD ini juga kita bisa jadikan sebagai daftar pustaka. Seperti misalnya kita ingin mengumpulkan gambar-gambar background yang suatu saat nanti kita ingin mengambilnya salah satu background tersebut. Jadi selain sebagai lembar kerja, format PSD juga bisa dijadikan sebagai daftar pustaka. Contohnya seperti file berikut ini. Ini adalah file PSD yang saya gunakan sebagai daftar pustaka. Artinya saya mengumpulkan banyak background di sini. Suatu saat saya butuh background logo atau background bunga atau background lain yang memiliki latar belakang yang saya inginkan, itu saya tinggal klik move tool, baru saya pilih backgroundnya, saya tarik, baru saya pindahkan. Nah, background itu pun sudah siap saya pakai. Nah, tadi saya memilih background yang ini, saya pindahkan ke sini. Tergantung nanti kita mau pilih background yang mana, boleh yang ini, kita tinggal pindahkan. Yang jelas file PSD yang sedang saya buka ini saya gunakan bukan untuk menyusun foto atau mengedit foto, tapi memang saya gunakan spesial sebagai daftar pustaka. Sedikit saya sentil ya, file-file lain saya tidak menjelaskan secara detail, bahwasanya di dalam Photoshop CS5 ini ada file lain. Kita buka di sini, misalnya kita ingin menyimpan, itu akan terlihat nama file-filenya. Nah, di sini nama file-filenya, diantaranya di sini ada file TIFF. Diantaranya di sini ada file TIFF, juga ada file PDF, juga ada file PSD. PSD, TIFF, dan PDF ini itu adalah jenis-jenis file yang bisa digunakan sebagai daftar pustaka. Ini adalah file dengan format PNG. File dengan format PNG ini biasanya file yang disimpan tanpa background. Dia sama dengan JPEG, dia hanya memiliki satu layar. Jadi kalau lebih dari 2 layar, maka dia tidak bisa disebut sebagai format PNG. PNG dan JPEG sama-sama hanya memiliki satu layar. Nah, di sini file PNG hanya memiliki satu layar dan dia memiliki satu gambar yang akan kita pindah. Contohnya ini kita ingin pindahkan, klik move tool, baru kita pindahkan ke sini. Enter. Inilah fungsinya file PNG. File PNG ini fungsinya ketika kita ingin memindahkan ke lembar kerja yang ingin kita kerjakan, dia sudah siap pakai. Dia sudah dalam bentuk tercropping. Demikian penjelasan mengenai format file yang ada di Photoshop CS5. Saya langsung memberikan prakteknya di sini. Pertama saya buka di sini file dengan format PSD. File dengan format PSD ini memiliki beberapa layar. Saya akan pindah file ini ke format JPEG dan PNG. Oke, perhatikan baik-baik. Pertama saya akan menyimpan dalam bentuk JPEG. Klik file, klik Shift S. Lalu di sini kita pilih jenisnya JPEG. Nah, di sini kita kasih nama di sini ya, sampul YouTube Adobe CS5 edisi 4, tapi dia yang JPEG di sini. Baru klik Shift. Oke. Oke. Selesai. Kita panggil kembali file master. Oke, yang pertama tadi cara penyimpanan file JPEG sudah benar, tapi sekarang kita akan menyimpan dengan cara PSD. Ini yang lebih penting kita perhatikan. PSD itu
Dia kebutuhannya adalah ingin transparan saja, jadi kita buang di sini layarnya. Kita klik pada bagian layar ya, kita buang. Setelah transparan ini kita simpan dalam bentuk PNG, file zip as. Nah, di sini pilih PNG. Kita kasih nama filenya yang singkat saja ya, 1111. Sip. Ini kita simpan dalam bentuk PNG. Baru kita simpan file PSD ini dalam bentuk JPEG, file zip. Baru pilih di sini JPEG. Tadi kita beri nama 11, sekarang kita beri nama 11A. Baru klik zip. Oke. Dengan nama 11 dan baru kita buka file yang kita simpan tadi dalam bentuk JPEG dan dalam bentuk PNG. Kita tadi memberi nomornya 11 dan 11A. Kita sorot keduanya. Setelah kita sorot keduanya dengan cara taruh di kursor sebelah sini, lalu picik shift, baru tekan lagi yang kursor sebelah sini, maka dua-duanya akan tersorot ya. Baru klik open. Oke, terbuka sudah file kita. Kita tarik ya, di sini terlihat ya ada tulisan PNG. Kita tarik keluar, sini JPEG. Jadi ini file dengan bentuk JPEG. Perhatikan. Jadi di sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di sini perbedaannya ketika masternya sudah transparan, tidak memiliki background, lalu disimpan dalam bentuk PNG, jadinya seperti ini. Format PNG tersimpan tanpa background, sama dia transparan hasilnya. Berbeda dengan format JPEG. Format JPEG walaupun masternya transparan, tapi dia akan tersimpan dengan memiliki background putih. Berikutnya saya langsung menerapkan contoh ini biar lebih paham dan bisa dimengerti. Kita langsung saja masuk ke dua program, Adobe Premiere Pro CC dan program Photoshop CS5. Di sini langsung saya buka dua jendela. Di sini saya memasukkan file yang saya simpan dalam bentuk JPEG ke dalam format film ini. Perhatikan baik-baik. Saya putar filmnya. Ya, sampai di sini perhatikan. Ketika saya membawa file JPEG ke dalam video ini, tampak video ini tidak hidup. Lihatlah. Jadi di sini sudah ada latar belakang yang dibawa oleh film. Nah, itu saya matikan, saya munculkan. Jadi sudah ada latar belakang laut, tapi file JPEG yang kita simpan tadi membawa latar belakang warna putih. Jadi sangat tidak kontras. Kita bisa lihat apabila kita menggunakan file PNG. Perhatikan bagaimana cara saya menggunakan file PNG. Perhatikan baik-baik di sini. Saya ingin menghilangkan gambar layar yang ada di Premiere Pro CC, tapi saya tidak bekerja di Premiere Pro CC, melainkan saya bekerjanya di Photoshop CS5. Nanti secara otomatis hasilnya pun akan berubah di Premiere Pro CC. Perhatikan baik-baik, saya bekerja di Photoshop CS5. Pada Photoshop CS5 saya akan buang backgroundnya. Saya akan buang transparan, kemudian saya simpan. Karena di sini ingin saya tampilkan tanpa background, saya buang backgroundnya. Kemudian saya simpan dalam bentuk JPEG, zip as. Lalu di sini saya pilih JPEG, PNG ya. Saya pilih PNG. Sudah saya pilih PNG, tapi perhatikan baik-baik. Tadi di sini kita menggunakan file yang mana? Jangan sampai salah taruh. Kita menggunakan file yang 11, klik di file yang 11 ini. Nah, nanti akan larinya ke sini. Tapi kalau salah file ya nanti nggak muncul. Jadi perhatikan file kita yang kita gunakan di Adobe Premiere yang mana. Oh, saya tadi menggunakan file yang 11 ini.
maka klik di sini. Jangan klik nama baru, jangan tulis nama baru, tapi klik di file yang kita gunakan, baru sip. Nanti kalau kita mengetik nama baru, tidak sampai ke Adobe Premiere Pro CC-nya. Jadi kita klik pada posisi yang kita gunakan. Nah, kalau tadi namanya file 11, ya kita klik di file 11. Ini tadi yang ada latar belakangnya namanya file 11. Maka ketika saya ingin merubah menjadi transparan seperti ini, saya klik di file 11 lagi. Artinya file 11 ini nanti akan berubah menjadi transparan seperti ini. Klik di sini baru sip. Baru oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses penyimpanan dari file master, yaitu yang memiliki format PSD, saya simpan ke file PNG dalam bentuk transparan sudah selesai. Mari kita lihat efeknya yang ada di video. Terlihat kan berubah, lebih hidup, lebih sinematik, tidak ada background yang mengganggu. Seperti tadi ada layar putihnya, kalau ini tidak ada. Jadi dia terlihat lebih hidup. Jadi itulah tadi fungsi dan kegunaan bagaimana ketika kita menyimpan file dalam bentuk JPEG dan ketika kita menyimpan file dalam bentuk PNG. Saya kira penjelasan mengenai membaca format file sudah cukup ya. Jadi tujuannya ya nanti kita menggunakannya file itu untuk apa dan kebutuhannya untuk apa, maka disesuaikan. Di sini Photoshop CS5 ini sangat luas ya. Dia bisa terkoneksi dengan Excel for Windows, dia bisa terkoneksi dengan Adobe Premiere Pro CC, dia bisa terkoneksi dengan program PDF, dia juga bisa terkoneksi dengan program WordStart, dia juga bisa terkoneksi pokoknya banyak yang bisa terkoneksi dengan Adobe Photoshop CS5. Jadi itulah kelebihan dari Adobe Photoshop CS5. Ketika kita nanti ingin bekerja di program-program lain, Adobe Photoshop CS5 ini udah familiar dengan program-program tersebut. Jadi program Photoshop CS5 ini yang secara luas bisa dibaca oleh program lainnya itu sangat bermanfaat. Mungkin bagi seorang guru atau bagi seorang tutor ingin menampilkan bentuk-bentuk penampilan yang bagus di file PDF-nya, bisa dia bekerja di Photoshop CS5, kemudian datanya ditransfer ke file PDF atau ke file Excel for Windows atau ditransfer ke file WordStart. Terlebih lagi bagi seorang desain photographers atau seorang desain perfilman ya, itu dia bisa membuat desain di Photoshop CS5, kemudian dia pindahkan datanya secara otomatis ke Adobe Premiere Pro CC atau program perfilman lainnya, seperti misalnya Corel atau program-program lainnya ya, seperti Ulitit, itu juga program perfilman. Itu bisa terbaca, Photoshop CS5 ini terbaca. Jadi banyak gunanya kita belajar Adobe Photoshop CS5 ini. Dia luas, terbaca di banyak program. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai Adobe Photoshop CS5. Semoga bermanfaat, semoga berguna untuk meningkatkan kinerja teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian. Semoga bermanfaat.